Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan mempresentasikan tentang rangkuman informatika bab 8 kelas 7A. Our team: Nayara Akila, Mahira Haura, Rakisha Kanya. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi adalah penggunaan komputer untuk menyimpan, mengambil, dan mentransmisikan data, mencakup sistem informasi dan komunikasi dengan perangkat keras, perangkat lunak, dan peralatan periferal. Dengan jaringan komputer dan internet, TI memungkinkan komunikasi dan transmisi informasi tanpa batasan waktu dan ruang, dikenal sebagai teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Pengaruh TIK terhadap kehidupan masyarakat. Manusia merupakan makhluk sosial yang terhubung, dan teknologi modern meningkatkan komunikasi secara signifikan dibandingkan 2 dekade lalu. Kini, kita bisa berkomunikasi dengan teman jarak jauh kapan saja. TIK juga meningkatkan efisiensi aktivitas sehari-hari seperti korespondensi bisnis dan akses cepat ke informasi terkini, mendukung kegiatan harian. Contoh pengaruh TIK dalam kehidupan. Komunikasi. Interaksi sosial lebih intensif dibandingkan 2 dekade lalu. 2. Aktivitas sehari-hari. Memudahkan belanja online, pembayaran elektronik, dan akses informasi. 3. Pendidikan atau e-learning. Pembelajaran daring menggantikan kelas fisik dengan video conference dan materi digital. 4. Kesehatan telemedicine. Memungkinkan konsultasi dokter virtual dan pengiriman resep. 5. Perdagangan atau e-commerce. Situs seperti Tokopedia dan Bukalapak memfasilitasi jual beli online. 6. Pekerjaan. Munculnya pekerjaan berbasis TIK dari rumah, seperti pengembang web dan programmer. Dampak positif dan negatif teknologi informasi dan komunikasi. TIK telah berdampak pada kehidupan manusia, baik berupa dampak positif maupun negatif. Dampak positif. 1. Produktivitas. TIK meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan kegiatan sehari-hari, seperti pengaturan jadwal dan pembayaran. 2. Komunikasi. Mempermudah komunikasi tanpa batasan geografis melalui email, chat, dan video conference. 3. Pencarian informasi. TIK memudahkan akses informasi cepat melalui mesin pencarian dan situs seperti Wikipedia. 4. Hiburan. Menyediakan berbagai layanan hiburan seperti game, musik, dan video. 5. Pendidikan. Memperkenalkan e-learning dan materi online, serta laboratorium virtual untuk eksperimen. 6. Lingkungan paperless. Mengurangi penggunaan kertas, mendukung keberlanjutan lingkungan. 7. Kecakapan hidup. Akses informasi berkualitas membantu menyelesaikan masalah sehari-hari. Dampak negatif. 1. Penyebaran berita bohong. Informasi yang salah dapat menyesatkan dan memicu tindakan negatif. 2. Cyberbullying. Ejekan di media sosial dapat menyebabkan depresi pada korban. 3. Berkurangnya aktivitas fisik. Kemudahan berbelanja online mengurangi gerakan fisik. 4. Kehilangan pekerjaan. Otomatisasi dapat menghilangkan pekerjaan manusia. 5. Kecanduan internet. Penggunaan berlebihan dapat menyebabkan kesehatan fisik dan mental terganggu. 6. Berkurangnya aktivitas sosial. Aktivitas online mengurangi interaksi fisik di dunia nyata. 7. Kejahatan siber.
Kejahatan online meningkat terkait transaksi dan komunikasi memerlukan perlindungan data yang baik. Kolaborasi di dunia maya. TIK mendukung komunikasi dan kolaborasi efektif untuk menyelesaikan masalah, seperti dalam pembuatan desain dan tugas kelompok. Kolaborasi maya adalah kerjasama lintas lokasi dan waktu menggunakan alat tertentu. Pembelajaran kolaboratif penting untuk interaksi sosial dan pembelajaran bermakna, terutama selama pandemi melalui kolaborasi daring yang efektif. Beberapa praktik baik kolaborasi maya meliputi 1. Menentukan tujuan dan fokus 2. Menyepakati dokumentasi kegiatan 3. Saling mengecek secara reguler 4. Mengadakan pertemuan terjadwal 5. Menggunakan perkakas terbaik 6. Bereksperimen untuk cara terbaik 7. Menjaga kesehatan 8. Bersosialisasi dengan tim 9. Menghindari multitasking 10. Merayakan kesuksesan kecil. Beberapa alat kolaborasi daring termasuk Google, yaitu Google Docs, Google Sheets, Google Meet, Microsoft Teams, OneDrive, Slack, Zoom, dan GitHub. Tantangan kolaborasi maya meliputi perbedaan zona waktu dan koneksi internet yang tidak stabil. Teknologi yang berkembang pada 3 tahun belakangan ini didominasi oleh beberapa hal, diantaranya seperti berikut. 1. Kecerdasan buatan. Contohnya mobil otonom dan robot pengganti pekerjaan. 2. Internet of Things atau IoT. Teknologi 5G dan 6G memungkinkan pengendalian perangkat elektronik dari jarak jauh, seperti menghidupkan AC atau printer melalui ponsel. Virtual atau augmented reality. VR mensimulasikan realitas, digunakan dalam video game dan pendidikan, sedangkan AR menggabungkan objek nyata dengan digital. Keempat, edge computing, memindahkan komputasi ke perangkat pengguna seperti smartphone dan rumah pintar. Teknologi ini dikembangkan untuk meningkatkan produktivitas, namun juga berpotensi membawa dampak negatif. Pengertian media sosial. Media sosial adalah revolusi komputasi, memungkinkan interaksi berbagai informasi dalam komunitas virtual melalui internet. Platform seperti Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan YouTube mendukung komunikasi instan dan promosi produk untuk bisnis. Namun, tantangan seperti hoax, cyberbullying, dan dampak negatif pada kesehatan mental perlu diatasi, sehingga pengguna yang bijak dan bertanggung jawab sangat penting. Menurut Kaplan dan Heinlein, media sosial memungkinkan penciptaan dan pertukaran konten oleh pengguna. Sejarah media sosial 1997, Six Degrees. Salah satu platform awal media sosial yang memungkinkan pengguna membuat profil, menghubungkan teman, dan membangun jaringan. Meskipun hanya beroperasi hingga 2001, Six Degrees menjadi cikal bakal bagi platform sosial selanjutnya. 2000-an awal, Friendster and MySpace. Platform seperti Friendster 2002 dan MySpace 2003 berkembang pesat, memungkinkan pengguna terhubung berbagai foto dan mengekspresikan diri. Friendster populer di Asia, sedangkan MySpace sangat terkenal di AS. 2004 Facebook. Mark Zuckerberg dan teman-temannya meluncurkan Facebook di Harvard University. Awalnya untuk mahasiswa Harvard, Facebook tumbuh menjadi platform sosial terbesar di dunia dengan fitur seperti status update, berbagi foto, dan interaksi dengan teman. 2006, Twitter dan YouTube. Twitter diluncurkan pada 2006
dan konsep komunikasi singkat melalui pesan terbatas awal 140 karakter, memungkinkan pengguna berbagai pemikiran dan berita dengan cepat. YouTube diluncurkan pada 2005, menjadi situs berbagi video terbesar di dunia. 5. 2010, media sosial Instagram, Snapchat, dan TikTok. Muncul platform media sosial seperti Instagram 2010, Snapchat 2011, dan TikTok 2016 yang memperkenalkan fitur berbagi gambar dan video. Instagram dikenal dengan foto dan video pendek. TikTok merevolusi video kreatif dan Snapchat menawarkan gambar yang menghilang setelah beberapa detik, menciptakan pengalaman yang lebih sementara. 6. Fitur baru dan integrasi. Media sosial terus berkembang dengan fitur baru seperti live streaming, stories, dan marketplace. Integrasi dengan teknologi seperti kecerdasan buatan juga mempengaruhi interaksi di platform ini. Informasi pribadi dan hukum privasi. Informasi pribadi mencakup dua jenis: informasi personal yang tidak dapat mengidentifikasi seseorang dan informasi privat yang sedang mengidentifikasi individu. Informasi privat atau informasi sensitif meliputi akun surel, nomor telepon, dan nomor identifikasi. Penting untuk menjaga kesehatan informasi pribadi agar tidak bocor karena kebocoran dapat merugikan pemilik data. Hukum privasi melindungi informasi pribadi. Hukum privasi. Hukum privasi mengatur pengelolaan dan penggunaan informasi pribadi serta mempertimbangkan hak privasi individu. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan hak atas privasi, tetapi interpretasinya bervariasi antar negara. Terdapat 3 aspek kunci privasi yang selalu terjaga. Kebebasan dari gangguan. Kebebasannya adalah kebebasan bagi setiap manusia untuk sendiri tanpa diganggu oleh orang lain, melindungi dan mengendalikan informasi tentang diri sendiri, bebas dari pengawasan, dalam kurung diikuti, dilacak, diawasi, dan disadap. Kemajuan teknologi informasi meningkatkan risiko privasi dengan data pribadi yang disetor ke pemerintah dan aplikasi. Kebiasaan berbelanja dan data lainnya tersimpan di basis data perusahaan. Sementara unggahan di media sosial berpotensi disalahgunakan. Data ini rentan dicuri atau disalahgunakan. Persetujuan yang diinformasikan. Setiap individu pandangan berbeda tentang privasi informasi. Ada yang terbuka membagi data di media sosial, sementara yang lain lebih memilih pembayaran tunai. Prinsip etis adalah persetujuan yang diinformasikan, pengumpulan informasi tanpa pengetahuan pemilik, melanggar privasi. Persetujuan dalam pengambilan data sangat penting dan masalah privasi muncul dari berbagai sumber. Bisnis, organisasi, dan lembaga pemerintah harus melindungi data pribadi dari penyalahgunaan dan memiliki tanggung jawab etis serta hukum. Mereka perlu memperbarui kebijakan keamanan secara berkala. Rekam medik kesehatan, penyelidikan yang berkaitan dengan hukum dan kriminal. 3. Transaksi dan institusi keuangan. 4. Ciri biologis seperti materi genetik. 5. Tempat tinggal dan informasi geografis. 6. Pelanggaran privasi. 7. Perilaku yang saat di browsing di web. Riset 8. Riset akademis. 9. Kebijakan untuk melindungi data pribadi. Sekian dari kami. Jika ada yang ingin ditanyakan bisa DM ke emailnya yaraakilahhasan@gmail.com atau kisyakana@gmail.com atau kansel151011@gmail.com. Sekian dari saya Kisya Mahira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.